Baik, selamat pagi Leki. Terima kasih sudah bergabung di Google Meet. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 3. Pembelajaran kedua hari ini dengan tema saya mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi kita akan belajar tentang perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang pertama kita akan melihat di sini terlebih dahulu apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan yang buruk. Perbuatan baik adalah perbuatan yang tidak menyimpang dari norma atau aturan agama, adat, dan hukum yang berlaku. Itu yang dinamakan dengan perbuatan yang baik. Artinya perbuatan yang tidak menyimpang. Tidak menyimpang itu berarti kita selalu berbuat yang benar, bukan berbuat yang salah atau bukan berbuat yang tidak baik. Sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi perbuatan yang buruk ini perbuatan yang bisa menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Itu yang dimaksud dengan perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Nah, perbuatan mana yang harus dilakukan? Tentu perbuatan baik ya Leki ya. Nah, kemudian di slide selanjutnya kita akan melihat manusia bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap perbuatan apapun yang kita lakukan ya. Kalau misalnya Leki bisa melakukan perbuatan yang baik, berarti Leki akan mendapatkan imbalannya atas perbuatan baik yang Leki lakukan. Begitu sebaliknya, ada yang namanya perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk kalau Leki lakukan ada hukumannya. Begitu ya. Jadi manusia bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Ada setiap perbuatan yang baik, maka kita akan mendapatkan apa? Mendapat pujian atau mendapat penghargaan. Misalnya Leki kan di rumah suka bantu mamahnya di dapur, suka bantu bapaknya atau suka bantu mamanya menyapu, mencuci piring. Nah, atau rajin belajar. Nanti mungkin di akhir semester atau di akhir tahun Leki akan dikasih hadiah sama mama bapaknya. Ya, sebagai bentuk penghargaan sudah menjadi anak yang rajin. Begitu ya. Itu namanya penghargaan. Atau di sekolah misalnya Leki senang membantu temannya belajar. Nanti akan dapat pujian. Wah, dari gurunya. Leki anaknya baik, suka membantu temannya. Itu namanya pujian. Itu kalau kita melakukan perbuatan yang baik. Nah, sedangkan perbuatan yang buruk atau yang jahat, kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang kita lakukan. Misalnya, kalau kita mencuri, tentunya kita akan dijauhi teman. Kita akan mendapat hukuman yang setimpal dari guru. Mungkin disuruh tidak sekolah berapa hari dapat diskor misalnya ya. Kemudian kalau misalnya di rumah kamu berbuat buruk misalnya melawan orang tua, tentu orang tuamu akan marah ya, terutama biasanya ibu. Kalau mamamu dilawan, tentu orang akan marah karena dia orang tua yang sudah mendidik kamu dari kecil hingga besar. Jadi itu perbuatan yang buruk ya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan buruk, tentu kita akan mendapat hukuman. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita harus melakukan perbuatan yang baik dan juga menjauhi perbuatan yang buruk. Sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya
Silakan dilihat lagi HP-nya ya. Nah, perbuatan baik yang dapat kita lakukan itu apa saja, Leki? Perbuatan baik yang dapat dilakukan adalah membantu pekerjaan orang tua, kemudian tidak melawan orang tua dan guru, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau misalnya habis makan, ada sampah permen, bungkusan kue, atau minuman, dibuanglah pada tempat sampah ya. Jangan dibuang sembarangan. Kemudian menjaga diri dari pergaulan yang tidak sehat ya. Artinya kalau berteman itu berteman yang baik. Kalau temannya ajak yang tidak baik, misalnya temannya mengajak mencuri, mengambil buah tetangga, jangan ya, tidak boleh karena itu tidak baik. Kemudian berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Jadi kita harus berteman tanpa membeda-bedakan. Kamu bisa berteman dengan siapapun ya. Tidak boleh pilih-pilih teman. Ini perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Yang dapat kita lakukan ya. Ibu harap Leki bisa melakukan ini dan masih banyak lagi perbuatan baik yang bisa Leki lakukan di rumah, di sekolah maupun dimanapun Leki berada. Ini hanya contoh yang dapat kamu lakukan. Nah, sekarang kita akan melihat hukuman yang diberikan. Ini hukuman yang diberikan kalau kita melakukan perbuatan yang buruk. Contoh, kita bisa mendapat hukuman fisik. Hukuman fisik itu yang berkaitan dengan badan ya. Misalnya dipukuli, dicambuk. Itu hukuman yang diberikan kalau kita melakukan perbuatan yang jahat. Mungkin kalau di rumah misalnya. Kalau di rumah misalnya ya, kamu melakukan hal yang tidak baik, kamu nakal misalnya, pasti orang tuamu akan memberikan hukuman fisik, biasanya mungkin dipukul ya atau dicubiti ya, itu namanya hukuman fisik ya. Kemudian ada denda itu ini untuk hukuman yang berat, biasanya bisa berupa uang atau barang ya. Kemudian yang terakhir hukumannya dikucilkan dari masyarakat. Dikucilkan itu artinya kita dijauhi, kita dibuang dari dibuang dari masyarakat ya, karena sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini hukuman-hukuman yang akan kita terima kalau melakukan perbuatan yang buruk ya. Jadi kalau nggak mau dihukum, nggak mau dapat denda, nggak mau dikucilkan dari masyarakat, maka kita harus berbuat baik. Nah, oleh karena itu, berusahalah untuk selalu memilih melakukan perbuatan yang baik. Jadi Leki ya di rumah lakukan perbuatan yang baik ya. Jangan melawan orang tua dan sebagainya. Nah, Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan perbuatan yang baik dan menolak yang jahat. Jadi Tuhan itu udah kasih kemampuan sama kita, ya, untuk melakukan perbuatan yang baik dan menolak yang jahat. Kita biasanya menggunakan suara hati untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Suara hati itu apa? Suara hati atau hati nurani adalah keputusan berdasarkan akal budi. Akal budi itu berdasarkan pikiran ya, yang membantu seseorang dalam menjalankan atau membatalkan suatu tindakan. Jadi misalnya ya, suara hati itu letaknya ada di dalam hati kita yang paling dalam ya. Nah, di situ misalnya Leki mau mengambil barang yang bukan milik Leki misalnya contohnya. Ada dorongan yang mendorong, ambil nggak ya? Kalau aku ambil nanti aku bisa ketahuan, aku bisa kena marah orang tuaku. Tapi kalau aku nggak ambil, aku butuh barang itu. Jadi ada tarik menarik antara di dalam hati Leki. Nah itu namanya suara hati. Tapi kalau Leki bisa mengambil keputusan yang benar, misalnya, oh aku nggak boleh ambil barang yang bukan milikku. Jadi tidak jadi Leki mengambil. Itu artinya
Leki sudah mendengarkan suara hati dengan baik. Paham ya? Jadi begitu ya. Jadi jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita, karena itu adalah milik orang lain. Kalau mau ambil, pinjam dulu, izin dulu ya. Boleh nggak? Kalau boleh diambil, kalau tidak boleh berarti jangan gitu ya. Nah, selanjutnya lihat lagi ya. Kita akan melihat menurut Rasul Paulus ini ada di dalam kitab Roma bab 12 ayat 9 sampai 21. Itu ada di LKS Waiki ya, ada di halaman 11. Di situ ada cerita tentang Roma. Itu berbicara tentang kasih ya. Nanti mungkin bisa minta bantu mamahnya bacakan ya. Di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21, Rasul Paulus itu menasehatkan agar kejahatan seseorang tidak dibalas dengan kejahatan, sebab akan berakibat menambahkan permusuhan. Jadi, kata pesan Rasul Paulus, kalau misalnya kita melakukan perbuatan yang jahat, jangan ada orang yang melakukan perbuatan yang jahat sama kita, tidak boleh membalas kejahatan tersebut ya. Karena itu akan menambahkan permusuhan di antara kita. Jadi harus membalas perbuatan jahat orang itu dengan perbuatan yang baik. Misalnya ada teman yang jahilin, misalnya ada teman yang berbuat jahat sama Leki. Apa yang Leki lakukan? Balas dendam? Enggak boleh ya. Harus berbuat baik atau malah sebaliknya mendoakan supaya teman tersebut cepat bertobat, begitu ya. Jadi janganlah menyimpan dendam terhadap orang yang telah menyakitimu, ya. Tidak boleh menyimpan dendam terhadap orang yang telah menyakiti kita. Karena yang bisa membalas itu semua itu adalah haknya Allah, ya. Kita tidak punya hak untuk itu. Karena itu, kalah-kalah setiap kejahatan dengan perbuatan baikmu. Bila kita mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka ia akan sadar dan berhenti berbuat jahat. Ini adalah harapan kita ya. Harapan kita terhadap orang yang menyakiti kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan orang tersebut. Ya. Ini yang harus kita lakukan ya. Leki paham ya sampai di sini ya. Nah, selanjutnya akibat dari perbuatan yang buruk. Di situ kita akan melihat apa yang kita dapat kalau kita melakukan perbuatan yang buruk. Yang pertama, tentu membuat orang lain menderita. Ya, orang lain akan menderita kalau kita melakukan perbuatan yang buruk. Siapa yang menderita? Tentunya orang tua kita, orang yang paling dekat dengan kita. Siapa lagi yang menderita? Kita sendiri sebagai orang yang melakukan perbuatan yang buruk. Kemudian teman kita mungkin yang merasa yang dekat dengan kita, keluarga kita, itu akan menderita melihat kita melakukan perbuatan yang buruk. Maka tidak boleh ya. Kemudian hidup menjadi tidak tenang, gelisah terus setiap malam. Karena apa? Karena sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Kemudian selalu dihantui rasa bersalah, dijauhi dan tidak dipercaya lagi, ya. Kemudian diejek dan dicemooh. Dicemooh itu artinya dihina, ya. Ini yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, ya. Jadi kalau nggak mau dijauhin orang, tidak mau membuat orang tua kecewa, tidak mau buat orang tua marah, tidak mau dijauhi oleh teman, maka jangan melakukan perbuatan yang buruk. Nah, selanjutnya kita akan melihat tadi kan akibat perbuatan yang buruk. Sekarang kita akan melihat kalau kita melakukan perbuatan yang baik, akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau ini perbuatan yang baik ya. Yang pertama, hidup dengan rukun, damai dan tentram. Itu sudah jelas ya. Kita akan mengalami hidup dengan rukun, damai, dan tentram. Kemudian disukai teman.
mempunyai banyak teman. Mau kan Leki punya teman banyak, ya? Disukai teman ya. Kemudian dikenal dengan akhlak yang baik. Akhlak itu artinya pola perilakunya ya. Orang tua akan bangga dan disegani oleh orang lain. Itu ya. Jadi kalau kamu bisa berbuat baik, kamu akan dicintai oleh banyak orang. Itu intinya di situ ya. Jadi, Leki kalau mau dicintai oleh siapapun harus mampu berbuat baik. Ya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir kayaknya ya. Ini yang terakhir, kita akan melihat di situ ada hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih menurut Santo Paulus di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Di sini Ibu akan bacakan buah-buah yang dapat kita lakukan atau hal-hal yang dapat kita lakukan supaya kita bisa hidup dalam kasih ya. Seperti Tuhan Yesus sendiri ya. Ini Ibu ambil dari LKS kamu halaman 11. Di situ karena banyak, jadi Ibu ambil intinya saja di sini ya. Intinya, bagaimana supaya kita hidup dalam kasih? Pertama adalah kasihilah sesamamu dengan ikhlas. Dengan ikhlas itu berarti kamu mengasihi sesamamu tidak dengan imbalan. Ya. Kemudian bencilah yang jahat. Bencilah yang jahat artinya kita tidak melakukan perbuatan yang buruk. Yang ketiga, berpeganglah kepada yang baik. Ya. Berpeganglah kepada yang baik artinya apa yang baik itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat, saling mengasihi seperti keluarga. Jadi siapapun teman kamu, orang yang kamu jumpai, kasihilah mereka seperti kamu mengasihi keluarga kamu ya. Kemudian saling memberi hormat. Saling memberi hormat kalau misalnya dengan orang tua harus hormat. Dengan yang lebih tua juga harus hormat. Ya, dengan yang lebih muda dari kamu juga harus hormat gitu ya. Kemudian bekerja dengan rajin di rumah, jangan malas ya. Harus rajin belajar, rajin bantu mama di rumah. Jangan malas mandi, jangan malas belajar, jangan malas bekerja. Kemudian bekerjalah untuk Tuhan dengan tulus dan gembira. Ya. Dengan tulus dan gembira, kemudian sabarlah di dalam kesusahan. Jadi kalau lagi sedih, lagi mengalami kesusahan, harus sabar dan dibawa di dalam doa. Kemudian tekunlah di dalam berdoa. Harus tekun ya. Kalau misalnya mau makan, jangan lupa berdoa. Setelah makan juga ucapkan kembali terima kasih karena sudah diberi rezeki. Ya. Mau tidur, setelah bangun tidur juga berdoa. Mau melakukan apapun awali dengan doa dan jangan lupa akhiri dengan doa. Kemudian saling membantu sebagai saudara dan saling menghormati dalam perbedaan. Jadi sebagai satu saudara harus saling membantu ya. Lihat temanmu yang kesusahan, tidak punya apa-apa. Misalnya temanmu tidak bawa pulpen ketika di sekolah. Kalau kamu punya pulpen lebih, pinjamkan. Tidak boleh pelit. Kemudian saling menghormati dalam perbedaan. Misalnya ada temanmu yang berbeda agama, sedang melaksanakan puasa. Kamu tidak boleh makan di depan temanmu yang sedang berpuasa. Begitu ya. Saling menghormati. Kalau ada temanmu yang sedang berdoa, kita tidak boleh ribut. Nah, selanjutnya jangan bersikap sombong ya. Jadi kita harus rendah hati, artinya tidak boleh pamer. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan supaya kita bisa hidup di dalam kasih ya. Sudah hidup di dalam kasih. Jadi ini materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, selanjutnya ada tugas di rumah. Tugas di rumah ini nanti kamu kerjakan di rumah ya, dibantu orang tuamu ya untuk membacakan, belajar baca dan menulis ya. Tugas ini
berdasarkan video yang hari ini kita lakukan ya, berdasarkan Google Meet. Nah, mamahmu bisa minta tolong di screenshot HP-nya, lihat tugas ini di screenshot di layar HP-nya. Bilang mama sebentar, Ma tolong screenshotkan tugas di HP ini mah gitu. Ada mamanya kan? Panggil mamahnya sebentar ya. Reki, panggil mamanya sebentar bisa? Mama atau kakak terserah, nggak apa-apa. Siapa yang di situ? Ada. Tunggu, Bu. Ini ada tugas, minta tolong di screenshotkan ya. Nanti dipindahkan ke buku tulis ya. Kelihatan ya di HP-nya? Kelihatan, Bu. Bisa aja kan Bu screenshotnya? Ya, selamat pagi. Pagi Bu, bisa screenshot tugasnya Leki dari HP? Ya, sudah. Sudah? Ya. Sudah difotokan? Sudah. Oh sudah, baik. Jadi nanti dibantu ya Bu, dibantu anaknya. Nanti saya akan kirim video ini, besok mungkin baru masuk ya, supaya bisa belajar lagi. Iya. Iya, nanti dibantu untuk membaca dan menulis. Iya. Oke, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini Leki ya. Terima kasih sudah mengikuti Google Meet. Ibu harap kamu tetap semangat belajar di rumah ya. Jaga kesehatan dan tetap andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu ya. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini saja ya, Leki ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih. Amin.